Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya, Dewi Manik, simak Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ulas informasi utama dari petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk memeriksa barang-barang yang diekspor, termasuk mencegah pengiriman mobil curian ke Afrika melalui pelabuhan Baltimore, Maryland. Lembaga Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika CBP punya tugas sulit, yakni mencoba mencegat semua mobil curian yang keluar dari negara ini. Di Pelabuhan Baltimore, petugas menemukan ratusan mobil curian setiap tahun, sebagian besar menuju ke wilayah tertentu di dunia, menurut Adam Rodman dari CBP. I'd say 90 to 95% of every one of our stolen automobiles is headed to West Africa. Pencurian mobil adalah masalah yang terus meningkat di seluruh Amerika, menurut guru besar kriminologi dari Universitas Miami, Alex Piqueiro. There are people who are stealing cars and car parts to sell them very quickly in the local markets. And then there are people literally stealing cars and literally putting them on containers and selling them, shipping them all over the world, not just to Africa, but also to the Middle East and to Asia. CBP menggunakan mesin sinar X raksasa untuk memindai kontainer dan menentukan apakah kontainer itu mencurigakan dan harus dibuka. Manifest kontainer ini tidak mencantumkan kendaraan apapun, menurut Direktur CBP di Pelabuhan Baltimore, Adam Rodman. It's supposed to be only household goods in there. In this example, there's at least 3, probably 4 cars in that container. This container we just opened today, the vehicle on the top here, that Honda, we've already verified through the VIN number that car is stolen. There is 2 more in the back. Menurut penegak hukum, para penjahat sering menyewa mobil untuk jangka 30 hari, lalu membawanya langsung ke dalam kontainer dan menempelkan VIN, yakni nomor identifikasi kendaraan yang palsu di atas yang asli. Mobil ini tidak akan dilaporkan sebagai mobil curian selama 1 bulan. Dan pada saat itu, mobil mungkin sudah berada di atas kapal di laut lepas. Adam berharap bisa mencegat mobil-mobil itu sebelum berangkat. We noticed that the check digit on the VIN doesn't match what's supposed to be on a Ford truck. Pihak berwenang di beberapa negara di Afrika kini bekerja sama dengan Interpol untuk mencoba menyita kendaraan curian yang berhasil lolos dari pemeriksaan di pelabuhan Amerika. Namun kerjasama itu tidak konsisten menurut Profesor Piqueiro. Some governments will play nicer and other governments won't. You can't search every container. That's why the security at the port is so critically important. Dengan banyaknya pembeli yang mencari diskon dalam membeli mobil bekas dan seringkali tanpa bertanya asal-usul kendaraan, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi perlambatan dalam peredaran global kendaraan curian. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Masker rencananya akan dilarang di kota New York untuk mengatasi peningkatan kejahatan di kereta bawah tanah yang memicu perdebatan. Jutaan orang bergantung pada sistem kereta bawah tanah New York setiap harinya. Namun kejahatan kerap menjadi momok bagi para penggunanya. Berdasarkan laporan The New York Times, penyerangan dan pembunuhan meningkat angkanya sejak tahun 2019 di subway. Pelaku seringkali gunakan masker untuk samarkan identitas mereka. It gives people anonymity, and this anonymity actually increases their bravado to commit these crimes. They feel that, if I have a mask, it's going to be harder for them to catch me. Bulan Agustus 2024, Nassau County, sebuah kawasan satelit dari kota New York, sahkan larangan orang-orang untuk kenakan masker di muka umum. Well, there are numerous instances of where criminals were using masks to hide their identity. We had situations where they would go into stores and shoplift and commit other types of crimes. We have exceptions for a health need or a religious requirement, but other than that, there's no good reason to wear a mask out in public. Pakar hukum menyetujui kebijakan ini. Just as anti-masking laws were a tool against the KKK, they can be a tool against modern terrorists and criminals, whether it's Antifa, whether it's some of the right-wing militias that cover their faces, or whether it's just everyday criminals and looters. Aturan ini belum berlaku di kota New York, di mana pemakaian masker cukup lumrah.
khususnya atas alasan kesehatan. Wacana ini ditentang oleh para aktivis yang khawatir kebijakan ini bisa masuk ke ranah hak privasi warganya. Anytime, the government dictates what a person can and cannot do in a public space and criminalizes the act of wearing a piece of apparel, there is a constitutional problem with that and raises a number of concerns about inappropriate government overreach into people's lives. Warga New York pun punya opini yang terbelah soal ini. I don't think there needs to be a ban on masks. I think people should get to choose what they want to do. Unless you have a medical reason to wear a mask, you shouldn't be wearing it at all. There are people that are using them to commit crimes, to hide their identity, and it's actually causing havoc in the city. Wacana ini merefleksikan benturan antara pengaturan keamanan dengan kebebasan personal di sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dua indikator utama inflasi di Amerika Serikat menunjukkan pemulihan dengan harga barang kebutuhan seperti pangan, energi, dan hunian mengalami kenaikan. Kenaikan inflasi ini menambah kecemasan warga berpenghasilan rendah yang seringkali harus bekerja dua pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Di dekat Houston, negara bagian Texas, Tiana adalah ibu 3 anak yang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya laju inflasi. I work roughly between 75 and 80 hours a week. And it's a lot due to the fact that I'm a mother and I have to work just to provide for my children. Siang harinya, Tiana bekerja mengantar makanan di sebuah restoran siap saji. Sementara malamnya, ia bekerja sebagai pembersih transportasi umum. I have a second job just to stay on top of everything because my second job I get paid weekly. So with the bi-weekly, I'm still able to keep, little bills here, whatever it needs to be paid. I can pay it off one check or I can pay it off another check and then still be able to do what I need to do for my kids. Dua indikator inflasi terakhir yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja menunjukkan penguatan inflasi di Amerika Serikat, mengusik anggapan belakangan ini bahwa inflasi telah terkendali. Indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir menunjukkan peningkatan secara signifikan melebihi ekspektasi, yaitu ke angka 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara indeks harga konsumen juga menunjukkan penguatan ke angka 3% secara tahunan. Semuanya menjauhi target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. It marked the fourth consecutive month-over-month acceleration of inflation. So yes, you can get some seasonality with year-beginning price increases from businesses, but this was a pervasive increase across energy, food, transportation, services, just a host of things, and that's problematic for the Fed. Yang paling terdampak adalah warga berpenghasilan paling rendah, termasuk Tiana. There's a lot of misconceptions about who gets paid low wages, and one of the biggest one is that these are all high school kids earning that. And actually most of the low-wage workers, including fast food workers, are adults. And most of them are the main provider in their families and are supporting families. Bagi mereka, kenaikan upah tak sanggup mengejar peningkatan harga. It's important to also distinguish between the minimum wage and the living wage. And even though minimum wages have gone up in many states and localities, they're still not paying a living wage. What is a living wage? A living wage is a wage that allows workers to be self-sufficient and provide for their families. And so what does that mean? It means that you cannot make ends meet with your current job. And that usually forces people to have to look for a second job or maybe even a third job in order to make enough of a wage to provide for their families. Menurut Depnaker AS, sekitar 5% atau lebih dari 8,6 juta pekerja Amerika kini menjalani lebih dari satu pekerjaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia, termasuk membuka peluang bagi produsen UMKM untuk memasuki pasar Amerika. Dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC menyelenggarakan business matching antara UMKM Indonesia dan juga pebisnis Amerika. Produk UMKM kerap banyak dilirik warga Amerika Serikat karena kualitas dan kedekatan dengan produsen.
hal yang menjadi keunggulan kompetitif bagi produk seperti ini yang mencoba merambah ke pasar Amerika. Forum Expanding Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises in the U.S. Market bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara. Asosiasi Dagang di Amerika menyambut positif upaya untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. It is a fast changing world, and small business can be very quick to switch directions, and then they can be very nimble and easily navigate sometime. And also with different new technologies surging, and then it's easy to start small business, right, with the creative new ideas and the great ecosystem that support the small business. Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor non-migas kedua terbesar Indonesia setelah Tiongkok. Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan komoditi ekspor non-migas yang paling banyak diekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah mesin dan juga perlengkapan listrik. Sementara komoditi impor utama dari Amerika adalah biji dan juga buah berminyak. Sejumlah UMKM diundang untuk memperkenalkan produk mereka, mulai dari kerajinan kulit, pakaian, serta juga rempah dan kopi. Selain produk, peningkatan kapasitas komunitas juga jadi fokus dari UKM-UKM ini. Beberapa tahun belakangan ada penurunan terkait dengan para pengrajin yang sudah mulai beralih profesi. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi petani kembali lagi, padahal mereka memiliki kemampuan memproduksi sepatu yang cukup luar biasa. Dan harapannya kita bisa mengembalikan ruh dalam memproduksi sepatu-sepatu yang berkualitas. Berbagai pihak menyadari masih ada tantangan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara. Apalagi kita mau ke market global ya, salah satunya US ya, itu kan butuh standarisasi, konsistensi secara kualitas dan kapasitas. Bagaimana para petani kita itu bisa menghasilkan produk yang konsisten sesuai dengan permintaan pasar. Tapi sekarang hambatan perdagangan itu banyak di yang non tarif gitu. Jadi berbagai aturan teknis yang sangat memberatkan para eksportir. Kemudian juga mungkin berbagai tuduhan-tuduhan mungkin seperti dumping gitu ya kepada eksportir kita. Nah, ini memang peran dari KBRI Washington DC juga kita harus menangani dan mengawal berbagai hambatan ini agar ekspor kita lancar ke Amerika Serikat. Forum ini termasuk dalam rangkaian Wow Indonesia, peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat. Selain itu juga kita ada inisiatif yang namanya YES, Yuk Ekspor ke Amerika Serikat. Jadi itu suatu inisiatif KBRI untuk mendukung UMKM Indonesia masuk ke pasar Amerika. Dan sejauh ini contohnya sudah ada sejumlah inisiatif gitu untuk membantu ekspor dari seafood, kopi, kemudian fancy food juga. Indonesia dan AS secara rutin bertemu di bawah Perjanjian Perdagangan dan Investasi Bilateral tahun 1996 untuk membahas isu bilateral, regional, dan multilateral. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dan informasi kita lanjutkan. Pepatah bahasa Inggris mengatakan membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan. Hal ini terlihat dalam dampak media sosial yang sering membuat orang tergoda untuk membandingkan hidup mereka dengan orang lain hingga berbelanja melebihi kebutuhan. Namun media sosial juga dapat menawarkan solusi untuk masalah ini. Berikut informasinya. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points I feel like I, in my head, have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. We are constantly being bombarded with what we should buy and what we should do. And sometimes even if you are doing okay, it's hard to grasp that as a reality because we are always being consumed with we should be doing more. Dihadapkan pada rumput tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif.
That comparison triggers this idea of, hey, am I surviving or am I not? How am I doing compared to my peers? In order to avoid dealing with that inner critic, we avoid money issues altogether. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvements. I'm saving up to replace my fence. I like to just kind of chip in a little bit every paycheck. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. The community that I've built there, a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my well-being and figuring out that I'm actually helping others through all of this. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, laporan Ketenagakerjaan Amerika Serikat terbaru kembali melampaui perkiraan analis, sementara inflasi perlahan menurun. Namun laporan tersebut tidak mencakup faktor-faktor yang dapat memicu inflasi, yang memperkuat harapan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan menunda kenaikan suku bunga. Jumlah lowongan kerja di Amerika Serikat melebihi ekspektasi. Menurut laporan terbaru Departemen Tenaga Kerja AS yang dikenal sebagai Jobs Openings and Labor Turnover Survey, disingkat JOLTS, ada 10,1 juta lowongan. I think it peaked at like 11 or 12 million. Is it 10 million now? So we're down off the highs, but still historically very high for JOLTS. This is what the Federal Reserve is grappling with. Is the economy actually hot? Is the economy actually accelerating and not declining? Whereas this push and pull in the markets of recession, no recession. If job openings accelerate, that means the economy is actually probably accelerating and not receding. So JOLTS going up definitely puts a question mark over my head, which is economic data actually getting better? And if it's getting better, does that put the Federal Reserve back on hike duty, right? Does that put them back on, wow, we may actually need to consider another hike? Dengan demikian ada 1,8 lowongan untuk setiap pencari kerja di AS. Jauh di atas target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 1,2 seperti saat sebelum pandemi. Penciptaan lapangan kerja akhirnya juga melebihi ekspektasi analis maupun investor. Selama bulan Mei, Depnaker AS mencatat ada sekitar 339.000 lapangan kerja baru yang tercipta. Dan angka untuk bulan April juga direvisi lebih tinggi dari estimasi semula. Pada saat yang sama terjadi perlambatan dalam kenaikan rata-rata upah. We believe we are seeing some moderating in wage pressures. You know, the average hourly earnings ticked down just a little bit. Employment cost index has been moving somewhat in the right direction, and that's positive for employers. You're also seeing layoffs tick up slightly. So there's less pressure on employers to pay up as they hire new workers or pay existing workers more, which is one of the complaints that we have seen across all sizes of companies, both small and large. Perkembangan ini menjadi sinyalmen laju inflasi terus mereda. The jobs situation, you know, we've heard so many businesses talk about tight labor, the fact that it was putting pressure on them to raise wages. And so that, of course, is not what we want to see from an inflationary standpoint and Fed policy. However, it is good news for the economy. People are working. It's obviously important for the consumer, given how much the consumer controls U.S. GDP. We've also gotten a signal from the Fed over the last few weeks, as various leaders from the Fed have spoken, that while we expect a pause in June, they are not ready to absolutely change policy. So we don't expect to pivot. So again, jobs news good for consumer.
tough for inflation, but we are seeing some easing in wage pressures, which is, again, very good news. The Fed selanjutnya bertemu pada 15 hingga 16 Juni. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi kita berikut ini pemirsa, sempat ditunda wacana mobil wajib bayar masuk kota New York akan diimplementasikan Januari 2025. Tarifnya dikurangi dari rencana awal demi kurangi macet dan perbaiki transportasi umum. New York berencana akan mulai tarif tol masuk kawasan Manhattan mulai awal 2025. Rencana ini seharusnya dilakukan pada akhir Juni 2024, namun mendadak ditunda oleh Gubernur New York. Seperti niat awalnya, pengenaan tarif tol masuk kota ini juga untuk mendanai transportasi umum kota New York. We have found a path to fund the MTA, reduce congestion, and keep millions of dollars in the pockets of our commuters. It was $15 before, and now it is $9. That is a 40% reduction. Pemerintah yakini tarif tol ini kelak akan bisa biayai hutang senilai $15 miliar untuk revitalisasi kereta bawah tanah subway dan bus di kota apel besar. This lower toll will still allow us to accomplish all, and I mean all, of the goals of congestion pricing. New modern signals, the long-awaited 2nd Avenue subway, new electric buses, elevators. Pengenaan tarif tol juga dipercaya akan membantu kurangi kemacetan New York City yang dinilai parah. Nah, dari arah sana masuk ke sini itu adalah pintu masuk penyeberangan dari kota Queens ke kawasan Manhattan yang pada bulan Januari nanti kalau tidak ada halangan akan dikenakan para pengendaranya sekitar Rp140.000 per sekali masuk. Tujuannya adalah untuk membatasi mobil yang masuk sekaligus agar membuat para pengendara mobil ini pindah ke moda transportasi umum yang rencananya juga infrastrukturnya akan terus diperbaiki. Sekitar 900.000 mobil masuk ke Manhattan setiap harinya. Wacana tarif ini tentu mendapat respon kontra dari para pekerja yang andalkan mobil untuk ke kota. Everything in New York is extremely expensive at this point, and adding another fee is just digging into our pockets. In New York City, we have everyone who works really hard, and it's unfair to the working class and to the middle class. Sementara para pengguna moda transportasi umum sambut baik wacana ini demi perbaikan infrastruktur transportasi publik yang juga banyak dikeluhkan. Well, I'm all in favor because we need to improve our subway system, bring it up to date, and also bring traffic under control and reduce pollution. It's the way to go. That's the future. Indeks kemacetan tahunan tahun 2024 sebut kota New York adalah kota termacet di Amerika Serikat. Studi oleh Inrix Inc. sebut kemacetan ini bawa nilai kerugian hingga $9,1 miliar. Dari kota New York, Randy Wucaksana dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia edisi kali ini. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih sudah menyaksikan Sinpo Dunia. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.